Kita akan langsung memulai saja untuk pembicara yang pertama, yakni Bapak Dr. Taat Setiawan. Eh, Beliau lahir di Cilacap tahun 79. Saat ini Siap. menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM Republik Indonesia. Beliau menamatkan S1 di Teknik Geologi UGM, kemudian S2 di Teknik Air Tanah Institut Teknologi Bandung, dan Lah, jamnya itu. menyelesaikan Daripada debat S3 Paris ini. di Jamnya ini. Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Jamnya ini. Eh, Mungkin langsung saja saya silakan Pak Taat untuk mempresentasikan materi terkait dengan aplikasi hidrologi isotop di kawasan Kars. Monggo Pak Taat. Eh, matur nuwun. Komika ya lah, Eh, seperti ke Pak. Ini kan apa kata Assalamualaikum komika ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua Bapak Ibu sekalian yang saya terhormat Ibu Dr. Ika Harini, Kepala Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Prof. Eko Haryono. Kemudian di sini juga hadir ada Pak Amin Widodo dari ITS, kemudian ada rekan-rekan dari dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Universitas Muhammadiyah Ternate. Ini juga ada Pak Karyono dan juga ada Pak Hendra sepertinya dari Semen Gresik gitu. Izin Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, izinkan saya presentasi terkait dengan materi aplikasi isotop hidrologi di ini ya Pak, di beberapa lokasi yang pernah saya teliti. Eh, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, bahwa eh, riset terkait dengan hidrologi kas di Indonesia ini sudah banyak dilakukan, terutama yang leading adalah dari teman-teman geografi UGM, sehingga eh, geo- eh, dari geografi UGM ini menjadi rujukan oleh Badan Geologi sebagai mitra dalam menyelesaikan berbagai macam topik atau kasus terkait dengan hidrologi kas. Pernah bersama Prof. Eko Haryono dan juga Pak Aji sama-sama penelitian di Batu Putih, dan juga Prof. Eko Haryono dijadikan narasumber terkait dengan hasil penelitian terkait dengan kas di beberapa lokasi di Indonesia, di berbagai lokasi di Indonesia, terutama terkait dengan penarikan kawasan bentang alam kas atau KPAK, di mana dalam penarikan pem- eh, dalam menarik sebuah wilayah yang dijadikan KPAK ini adalah berdasarkan berbagai macam hal yang tentunya nanti dijadikan dasar untuk perlindungan kawasan kas. Baik, bahwa terkait dengan aplikasi isotop dalam penelitian hidrologi kas ini merupakan salah satu bagian dari berbagai macam penelitian atau metode penelitian hidrologi kas. Ini ada banyak metodenya, paling tidak ada 9 metode, dan juga salah satunya adalah metode isotop. Nah, ini teman-teman geografi UGM ini tentunya leading terhadap penelitian kas di Indonesia dengan berbagai metode yang seperti terlihat di layar, yang sesuai dengan eh, standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Hidrogeologi Internasional. Nah, ada mahasiswa terutama kita flashback sejenak terkait dengan pelajaran kimia gitu ya. Apakah kan ada atom, ada unsur, ada atom, kemudian ada isotop, isoton, dan juga isobar. Kita pelajari terkait dengan isotop untuk kali ini. Isotop, kita tahu bahwa isotop adalah atom ataupun unsur yang memiliki nomor atomnya sama. Nomor atom sama artinya jumlah protonnya sama. Kemudian tapi nomor masanya berbeda, atau yang disebabkan oleh banyak jumlah neutron yang berbeda. Karena nomor atomnya sama, maka secara chemical kelakuan atau sifatnya adalah sama, tetapi secara massa berbeda.
Ini contohnya oksigen gitu, nomor masanya 16. Kemelimpahannya 99,8% di muka bumi, atom oksigen memiliki nomor masanya adalah 16. Tetapi atom oksigen ini memiliki nomor massa yang ada yang berbeda, yang 17 ada 18. Nah, ini kemelimpahannya sangat sedikit di alam. Seperti oksigen 18, ini nomor massanya kemelimpahannya hanya 0,2% gitu. Jadi sangat sedikit. Nah, karena sifatnya yang sedikit ini, tentunya ini bisa menjadikan suatu penjejak atau tracer yang sifatnya natural atau alami. Misal karbon itu nomor yang umumnya adalah 12, tapi dia punya isotop yang nomor masanya adalah 13. Ini yang sifatnya stabil. Ada juga yang tidak stabil, yaitu hidrogen juga demikian. Nomor masanya 1, ada yang stopnya ada yang 2, ini yang sifatnya stabil, dan ada yang 3 yang sifatnya tidak stabil. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwasannya isotop alam ini ada yang dibedakan menjadi yang stabil dan juga ada yang bersifat tidak stabil. Yang stabil seperti oksigen 18, deuterium atau 2H, dan C13. Oksigen 18 dan 2H ini terkait dengan molekul air, dan C13 ini terkait dengan karbon. Ini bisa untuk menentukan sumber CO2. Misal ada reaksi CO2 dengan air, dan CO2-nya ini dari mana, apakah dari atmosfer atau dari dekomposisi material organik ataupun dari sistem hidrotermal, ini bisa diidentifikasi, atau dari sumber lainnya ini bisa diidentifikasi dari C13. Kemudian ada yang sifatnya radioaktif, ini akan memancar sinar alfa dan beta, ini misalnya tritium atau 3H, ini yang memiliki waktu paruh sekitar 12,3 tahun. Kemudian ada karbon 14, ini yang memiliki waktu paruh 5.700 tahun. Dan ada radon yang sangat singkat, yaitu 3,82 hari. Ini bisa digunakan untuk menentukan umur dari air. Nah, isotop stabil ini dinotasikan dengan satuan per 1.000 atau per mil. Dengan rumusnya adalah misalnya untuk atom oksigen 18, untuk deuterium sama itu ya. Ini adalah jumlah sampel isotop yang sifatnya lebih berat, atau tadi oksigen 18 itu isotop beratnya dari oksigen 16, sehingga dapat dikatakan oksigen 18 itu adalah isotop beratnya oksigen. Sedangkan yang normalnya dia lebih lebih ringan itu, yaitu 16 atau light isotop. Jadi isotop dalam sampel dibagi dengan standar dikurangi 1 dikalikan 1.000. Standarnya tentunya dalam ini adalah FSMOW atau Vienna Standard Mean Oceanic Water, yaitu sampel air tertentu yang proporsi isotop hidrogen dan oksigennya diketahui secara akurat. Ini disuling atau distilasi dari laut yang tidak mengandung unsur garam dan pengotor lainnya. Jadi ada larutan standar yang berguna untuk menguji secara relatif komposisi isotop. Nah, aplikasi isotop stabil dalam ini adalah oksigen 18 dan deuterium. Ini sangat penting dalam air tanah karena isotop ini sebagai unsur penjejak bersifat konservatif. Dia tidak bereaksi pada suhu rendah, kecuali pada suhu tinggi di atas 200 derajat Celcius baru bereaksi dengan batuan, ini akan mengubah komposisi isotop. Nah, penggunaan isotop stabil antara lain untuk studi resapan, seperti aliran air tanah, jadi aliran tanah dalam atau dangkal, jauh atau pendek. Nah, ini bisa dilakukan untuk secara relatif dengan menggunakan isotop stabil, karena bila dia tidak terganggu oleh sistem misal penguapan atau reaksi dengan batuan, maka dia akan konservatif, jumlahnya akan tetap. Kemudian heterogenitas sifat hidrolika batuan, seperti perbedaan relatif konduktivitas hidrolika dalam satu sistem ini dapat digunakan isotop dapat bisa digunakan untuk istilahnya untuk mengetahui sifat relatif hidrolika batuan, mana yang konduktivitas atau aliran air tanah lebih cepat, mana yang lebih lambat. Ini bisa diketahui untuk hal tersebut gitu. Kemudian resident time atau waktu tinggal air tanah, mana yang alirannya lebih dalam deep sehingga resident time-nya lebih lama, mana yang lebih dangkal sehingga resident time-nya lebih cepat.
Ini tentunya bisa secara relatif itu. Kalau secara mutlak bisa digunakan dengan isotop yang sifatnya radioaktif, tapi secara relatif bisa digunakan untuk eh, yang sifatnya stabil. Nanti ada contoh-contohnya yang bisa nanti dilihat. Kemudian mixing atau pencampuran air tanah dari sumber yang berbeda, seperti intrusi air laut, di mana air tawar misalnya memiliki komposisi isotop stabil yang lebih rendah dibanding dengan air laut yang lebih tinggi. Apabila terjadi mixing, maka nanti akan ada pencampuran dan nanti tingkat pencampurannya bisa dilakukan analisis prosentasenya dengan menggunakan isotop stabil, itu dengan menghitung di air laut komposisi isotop stabilnya berapa, air tawar berapa, kemudian pada lokasi berapa. Nah, ini nanti ada mixingnya atau perhitungan pencampurannya. Nah, sebetulnya dalam konteks hidrologi ini kita tahu siklus hidrologi ya, kayak penyulingan secara alami, yaitu air di laut kemudian mengalami evaporasi yang terus-menerus. Nah, kemudian mengalami kondensasi sepanjang jalur, kemudian akan mengalami hujan jadi air meteorik, kan kemudian jatuh, ada yang jadi air permukaan, air tanah dan lain sebagainya. Nah, dalam evolusi isotop stabil ini mengikuti relief type distillation. Jadi kayak seolah-olah ada penyulingan secara alami tipe itu. Nah, dalam proses evaporasi ini fraksinasi isotop. Nah, karena air laut ini kan menguap, kemudian kan ada fraksinasi. Fase uapnya ini memiliki komposisi isotop eh, yang stabilnya itu lebih rendah daripada air lautnya. Jadi air laut kan sekitar 0 per mil gitu ya. Kemudian menguap, dia akan mengalami pengurangan atau depleted. Eh, Kemudian uapnya ini akan lebih rendah daripada air lautnya. Kemudian karena dia akan mengembun, maka kondensatnya atau embunnya, awannya ini memiliki komposisi isotop yang lebih tinggi daripada fase uapnya. Dan secara relatif ketika bergerak dari laut menuju ke suatu pegunungan dan jauh dari laut, ini fase embunnya, fase kondensatnya ini akan mengalami pengurangan atau semakin depleted atau semakin habis gitu. Jadi kalau ada hujan, hujan yang dekat dengan laut, dia lebih tinggi, komposisinya lebih enrich atau lebih kaya, sementara yang jauh dari air laut, dia lebih depleted atau lebih eh, kecil atau lebih rendah atau lebih rendah dibanding dengan hujan yang dekat lautan, sehingga apa ini bisa dibuat misalnya semakin tinggi lokasi semakin ini akan semakin berkurang komposisi isotopnya. Nah, air hujan tentunya akan lebih depleted secara berangsur-angsur ketika menjauhi dari garis pantai. Kemudian pada air hujan, komposisi oksigen 18 akan mengalami penurunan 0,15 per mil hingga 0,5 per mil, dan untuk deutero mengalami penurunan 1 per mil hingga 4 mil dalam kenaikan 100 meter kenaikan elevasi. Jadi semakin tinggi elevasi, ini komposisi isotop ringannya akan semakin berkurang atau semakin depleted. Nah, ini contoh di mana pada daerah tropis ternyata juga secara relatif komposisi isotopnya dia lebih tinggi dibanding dengan daerah yang subtropis itu. Semakin jauh dari eh, apa istilahnya garis khatulistiwa, dia komposisi isotopnya akan semakin rendah atau semakin kecil gitu. Sehingga dapat di suatu hubungan berbagai macam lokasi bahwa semakin jauh dari garis pantai, maka komposisi isotopnya akan semakin rendah. Jadi komposisi isotop ringannya akan semakin rendah dan semakin dekat dengan pantai akan semakin tinggi. Ini ada beberapa daerah yang menunjukkan hal yang sama. Dan juga demikian, semakin jauh dari Katulistiwa ini kan temperaturnya semakin rendah, sehingga apa? Dan juga semakin jauh dari garis pantai juga temperaturnya akan semakin eh, rendah karena elevasinya semakin naik. Nah, semakin rendahnya temperatur ini menunjukkan komposisi isotopnya juga semakin depleted atau semakin berkurang dibanding dengan suhu yang lebih tinggi.
Nah, hubungan dari deuterium oksigen 18 dan deuterium ini menghasilkan suatu persamaan yang sifat global ya, global meteoric water line atau persamaan air meteorik global. Ini dari 90 stasiun di permukaan bumi seperti terlihat ya, deuterium sama dengan 8 isotop 18 ditambah 10. Nah, angka 10 ini adalah deuterium excess yang menunjukkan karakteristik dari evaporasi sekunder dan juga kondisi atmosfer daerah tersebut seperti kelembaban, proses evaporasi dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu wilayah yang lokal ini tentunya ketika kita membuat suatu persamaan garis meteorik air hujan lokal ini tentunya akan berbeda dengan kondisi globalnya. Bedanya bisa banyak atau cuma beda sedikit tergantung karakteristik klimat atau iklim pada daerah tersebut. Nah, bila kita melakukan analisis sendiri, namanya adalah garis meteorik lokal. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ada suatu model proses yang menyebabkan komposisi slope itu berubah. Misalnya di sini terlihat bahwa daerah yang ini ada meteoric water line yang garis tebal hitam. Nah, bila di atas ini mohon maaf, bila di bawah ini mendekati sumbu perpotongan Igdan, dia ini adalah karakteristik isotop yang sifatnya depleted atau berkurang. Ini menunjukkan daerah-daerah yang dingin. Sedangkan semakin ke atas adalah daerah-daerah yang sifatnya eh, hangat. Misalnya pada saat winter dia akan depleted, pada saat summer akan enrich. Di Indonesia juga demikian. Kalau curah hujan yang sifatnya tidak lebat, itu juga dia akan di atas karena pengawapannya tinggi sehingga komposisinya lebih tinggi. Dan bila curah hujan tinggi, maka komposisi isotop akan ke garis ke bawah. Karena apa? Karena dia eh, curah hujannya tinggi, evaporasinya rendah, kemudian kondisi kelembabannya juga tinggi. Nah, ini menarik. Nanti saya perlihatkan bagaimana saya mengambil sampel isotop dalam 1 tahun terjadi perbedaan sesuai dengan besaran intensitas curah hujan. Kemudian kadang ketika kita mengplot suatu sampel air, dia akan mengalami ada slope dari garis meteorik lokal. Nah, perubahan slope dari garis meteorik lokal ini bisa berbagai macam sebab. Salah satunya adalah proses evaporasi ataupun penguapan. Nah, kita lihat ini ada 2 grafik. Yang grafik yang kurvanya kasar ini adalah grafik pada akuifer bebas. Kemudian yang garis tebal ini adalah akuifer tertekan. Kita ngerti bahwa akuifer bebas dia adalah posisi di atas, dia sensitif atau berhubungan dengan kondisi atmosfer, sehingga dia sensitif terhadap perubahan di atasnya, ada hujan, kemudian panas, dan lain sebagainya. Sehingga apa komposisi isotopnya memiliki variasi yang tinggi. Variasinya tinggi, perubahannya secara tinggi, sehingga ini terpengaruh oleh kondisi apa ya, iklim ataupun cuaca di luar bukan cuaca iklim gitu ya. Kemudian kalau yang confine relatif dia stabil, relatif tidak bervariasi atau variasinya rendah, perubahannya rendah. Kita ketahui bahwa aquifer yang confine atau tertekan ini sifatnya deep, sifatnya dalam sehingga dia konsisten gitu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan penyelidikan hidrogas Watu Putih di Kabupaten Rembang. Ada contoh kasus, ini kebetulan saya juga dibimbing oleh Prof. Eko Haryono dan juga ada Pak Aji. Di sini juga ada Pak Tantan yang meneliti pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan saya meneliti selama 1 tahun di sana terhadap karakteristik beberapa mata air di daerah Lembang. Kita ketahui bahwa Watu Putih ini daerah yang ramai dibicarakan pada awal 2014 hingga 2017 dan Badan Geologi waktu itu diperintah oleh Bapak Presiden agar meneliti secara hidrologi di sana dan kaitannya dengan proses penambangan di daerah sana. Nah, di Watu Putih ini yang tengah-tengah ini di sekitarnya terdapat banyak mata air. Ada mata air, ada juga
berapa yang pinginnya ada gua berair. Nah, ini yang berair ini semakin bulatannya semakin besar dia, maka debit matanya semakin tinggi. Dan yang paling besar adalah yang di sebelah kanan ini, sebelah timur, mata air berbulan tahunan dengan debit sekitar 1.500 meter kubik per detik. Nah, ini ternyata karena Rembang daerah sistem antiklinorium, kita ketahui kalau orang geologi mungkin tahu karena sistem antiklinorium maka batuan di bawahnya banyak yang berlipat-lipat gitu ya, sehingga banyak struktur geologi seperti sesar, perlipatan dan lain sebagainya di mana itu berperan penting terhadap keterdapatan mata air di sana. Ini ya perbukitan Watu Putih, ini bila di atas banyak iup yang menambang batu gamping formasi Paciran, kemudian di bawah ini ada dua mata air yang sangat ini ya, yang sangat terkenal yaitu mata air berbulan tahunan dan sumber semen. Ini mata airnya adalah mata air tipe spring pool, spring gitu, spring pool itu mata air kolam gitu ya, di mana daerahnya relatif datar, tiba-tiba dari bawah ada mata air. Ini kalau cara hidrogeomorfologi menunjukkan adanya suatu sistem, ada kontrol struktur di situ seperti kayak oase gitu di daerah gurun, di misalnya di Arab itu ada daerah dataran, kemudian ada kolam yang berair, itu biasanya di bawahnya ada kontak struktur di mana ada air mengalir dari bawah. Di sini pun memiliki tipe-tipe yang sama gitu ya. Ada suatu kolam air yang dengan debit yang sangat tinggi muncul dari bawah gitu ya. Ini jadi kayak apa ya? Dari bawah itu bukan dari tepi. Kalau dalam istilah Jawa namanya umbul, umbul wadon gitu ya. Kalau mata air yang dari tebing kan umbul lanang lah. Ini tipe-tipe umbul wadon gitu. Ini kami melakukan penelitian di sana, mengambil sampel air, kemudian mengukur debit, melakukan titrasi dan beberapa parameter kimia, fisika kimia secara langsung di lapangan, kemudian preparasi sampel dengan pengawetan, pengasaman untuk analisis kation, difilter, dan ini adalah membuat stasiun isotop untuk curah hujan. Ada 3 lokasi yang yang dipasang gitu ya, 3 lokasi dengan elevasi yang berbeda gitu. Jadi bikin alat penangkap air hujan itu. Agar tidak evaporasi maka ada parafin di atasnya sehingga sampel yang ada relatif terpreservasi dengan baik gitu. Nah, ini kaitannya dengan isotop, ini penelitiannya banyak, ada geofisika, ada pengeboran, kemudian ada tracer yang dilakukan oleh teman-teman geografi, ada speleologi, ada geofisika, ada metode gravity, metode resistivity, ada pengeboran dan lain sebagainya. Jadi penelitian ini multi metode, tapi yang saya presentasikan di sini hanya terkait dengan isotop saja. Nah, ini adalah hasil isotopnya. Terlihat bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, pada curah hujan yang lebat, misalnya bulan Januari ini, isotopnya akan lebih lebih depleted atau lebih rendah gitu ya komposisinya. Kemudian saat terjadi bulan Februari ini akan naik. Kemudian pada saat bulan-bulan kering gitu seperti Agustus, September, Oktober dia akan di atas gitu ya, relatif di atas. Bulan September gitu dia akan mengalami pengayaan atau enrichment karena apa? Karena ya penguapannya tinggi gitu. Nah, hanya yang penting adalah bahwasannya isotop air hujan ini meskipun dia mengalami depleted pada musim hujan, enrichment pada musim kemarau, tetapi dia pada garis edar yang sama. Garis edar yang sama inilah yang membuat suatu namanya persamaan air meteorik lokal itu. Hanya saja ini berubah-ubah di garis edarnya, kadang di bagian bawah, tengah, atas sesuai dengan tingkat apa namanya intensitas curah hujan. Nah, maka demikian kalau teman-teman ngambil sampel air hujan hanya 1 kali, ini tentunya kurang ini ya, kurang bisa mewakili daerah tersebut karena ternyata pada salah satu lokasi pun komposisi isotopnya bisa berubah-ubah tergantung dengan kelebatan curah hujan tersebut. Sehingga ini nanti tentunya adalah nilai dari rata-rata gitu. Jadi kurang-kurang tepat bila. Tapi kalau paksa misalnya ambil curah hujan, air hujan yang ada di daerah tersebut ya ambil pada saat intensitas curah hujannya yang tinggi, jangan yang rendah. Ini, nah setelah kita
dengan perhitungan tertentu, ada weighting faktor, faktor pemberat, dibuat suatu garis meteorik lokal di mana ini garis meteorik adalah 7,45 Ik plus 6,45. Ik-nya adalah deuterium, 6,45 adalah deuterium excess. Ini menunjukkan bahwa deuterium excess-nya lebih rendah daripada secara global, yang menunjukkan memang daerah penelitian secara iklim dia lebih tropis, evaporasinya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan kondisi global. Ini hubungan curah hujan dengan komposisi isotop tentunya tadi sudah dijelaskan, semakin rendah curah hujan semakin tinggi maka komposisinya semakin rendah. Nah, ini jadi saya sudah membuat garis meteorik lokal yang biru putus-putus ini, yang biru menyambung adalah globalnya. Kemudian saya plot ada mata air dari kontak, mata air kemudian dari gua, mata air dari sumur gali gitu, dan mata air yang struktur yang tipe-tipe umbul wadon. Ini menunjukkan bahwa mata air yang tipe struktur yang kemudian gua berair ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dibanding dengan yang katakanlah mata air tipe kontak. Ini menunjukkan bahwa ini memang secara sistem berbeda. Dia lebih dalam sistemnya, lebih deep gitu ya, lebih deep. Kemudian juga lebih alirannya lebih dalam, dan dari gua juga demikian. Ini menunjukkan bahwa air di gua ini sebetulnya ada kaitannya dengan struktur geologi. Ada struktur, kita tahu bahwa pembentukan gua memang dalam beberapa hal juga terkait dengan kontrol struktur. Di mana kalau mata air yang kontak dan terlebih dari gua galian berair itu, sumur gali itu memiliki yang relatif relatif tinggi karena dia sistemnya adalah sistem dangkal. Ini ketika saya diplot di sebelah kanan peta, di mana bulatan-bulatan kecil ini menunjukkan komposisi isotop yang depleted, yang artinya sistem alirannya dia lebih dalam lagi, lebih deep gitu. Ini menunjukkan bahwa mata air yang dikontrol struktur sesar, kemudian ada yang dari lipatan, baik sincline maupun anticline, memiliki tipe-tipe yang lebih dalam. Ini sebelah kiri adalah untuk oksigen 18, sebelah kanan adalah untuk deuterium, memiliki kemiripan gitu ya. Ada berapa tipe. Nah, kemudian ini sedikit saya terkait dengan analisis hidrokimia saya yang mengelompokkan mata air di daerah penelitian menjadi beberapa tipe. Ada tipe yang terkontrol oleh struktur geologi, ada tipe yang air mengalir oleh kontrol struktur. Kalau untuk kontrol struktur berarti dia ada suatu mekanisme transfer, ada batuan yang di bawahnya berupa batu pasir formasi kuarsa formasi ngerayong ke bagian atasnya yaitu batu gamping. Jadi dia melalui beberapa batuan. Kalau dalam kas ini kan ada autogenik, ada alogenik gitu ya. Tapi ini dalam konteks resapannya, kalau autogenik kan in situ di gamping, kalau alogenik dia dari luar. Nah, ini alogeniknya tapi dari dalam gitu karena kontrol struktur tadi. Melewati batu pasir kuarsa, makanya mata air di sana itu yang tipe struktur di bawahnya keluar kayak butiran-butiran kuarsa gitu ya. Nah, ini yang sebagian orang dipahami bahwa itu adalah tiling dari penambangan. Sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa penambangan tersebut tilingnya keluar di mata air, padahal bukan. Mata air tersebut butiran-butiran kuarsa yang secara stratigrafis berada di bawahnya. Oleh karena struktur ada tekanan dia ke atas. Ini dibuktikan dari komposisi isotop hidrokimia ataupun isotop yang sifatnya radioaktif seperti radon dan juga data pengeboran. Yang terpenting adalah tipe C1. Tipe C1 ini adalah mata air yang terkontrol oleh struktur. Nah, ini karena mata air ini adalah mata air yang debitnya besar dan sifatnya permanen. Dan yang dipermasalahkan waktu itu adalah mata air tipe C1 tersebut. Kemudian saya menghubungkan antara daya antar listrik dengan isotop stabil, bahwa pada mata air yang struktur ini tidak memiliki pola, karena ini struktur ini karakternya acak gitu ya. Sedangkan mata air yang murni dari batu gamping ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya antar listrik maka komposisinya semakin depleted. Artinya apa? Artinya memang resident time atau waktu tinggalnya atau sistemnya lebih dalam lagi,
sehingga interaksi dengan batuan semakin lama sehingga daya antar listriknya semakin tinggi. Sedangkan pada air mata air non-gas yang sifatnya dangkal ini memang pengaruh evaporasi tinggi sekali sehingga daya antar listrik tingginya daya antar listrik bukan karena reaksi antara air dan batuan tetapi karena proses evaporasi. Karena sistem dangkal permeabilitasnya relatif rendah mudah mengalami evaporasi. Ini adalah model konseptualnya, ada yang tipe C1 tadi yang terkontrol struktur mengalir dari bawah kemudian ke atas dari batuan yang sifatnya non-kas yaitu batu pasir kuarsa formasi ngerayong menuju ke atas dengan batu gantung. Nah, kemudian yang menarik adalah ada 4 mata air yang terkontrol struktur. Yang nomor 1 adalah mata air berbulan tahunan yang dikontrol oleh sesar geser. Kemudian mata air sumber semen yang dikontrol oleh sinkline. Ada nomor 3 kemudian mata air berbulan sesucen yang dikontrol juga oleh sinkline. Dan nomor 4 adalah mata air sedang sayuran yang berada pada puncak antiklin. Bagaimana karakter 4 mata air tersebut? Ini mata air berbulan tahunan ini memiliki apa istilahnya debit rata-rata adalah sekitar 150-an liter per detik. Koefisien variasinya relatif rendah yaitu 18,58. Kemudian mata air sumber semen ini adalah mata air yang terbesar dengan debit rata-rata 1.500 meter kubik per detik. Kemudian koefisien variasinya lebih rendah lagi 11,46, ini sifatnya stabil. Kemudian berbulan per pesucen ini rata-rata 65 liter per detik, ini variasinya lebih tinggi lagi. Nah, ini mata air ini kemudian saya amati selama 1 tahun. Nah, ini adalah grafik di mana yang tanda hitam ini adalah grafik isotop curah hujannya. Sedangkan yang bulatan berwarna merah adalah berbulan tahunan, yang hijau adalah sumber semen, yang bulatan hijau adalah berbulan pesucen, dan segitiga biru adalah sumber semen. Kemudian yang oranye adalah sedang sayuran. Ini menunjukkan bahwa mereka variasinya sangat rendah terhadap air hujan. Ini menunjukkan koefisien variasinya rendah dibanding air hujannya dia berubah-ubah, sedangkan mereka relatif stabil. Ini menunjukkan karakteristik memang menunjukkan hipotesis tadi ya secara hidrogeologi kita tahu bahwa itu terkontrol struktur. Nah, ini menunjukkan karakteristik ada sistem confine atau tertekan gitu, mata air yang tertekan. Dan ke atasnya karena ada tekanan terkontrol struktur kemudian muncul ke atas. Jadi ini bisa memperkuat kalau teman-teman geologi memang dia ada ini ya dari hidrografnya gitu ya bisa diketahui mana bervariasi atau tidak. Nah, semakin stabil dia berarti dia semakin apa ya kaitannya dengan koefisien simpanannya atau storage sistemnya gitu. Semakin storage-nya semakin apa semakin misalnya dia media pori tetapi permintaan tinggi dia berarti semakin semakin tinggi koefisien simpanannya. Ini juga demikian karena terkontrol struktur dia semakin stabil yang menunjukkan karakter-karakter yang sistem dalam dan eh, pengalirannya relatif jauh. Kemudian ini bila diplot, nah 3 mata air yang yaitu mata air berbulan pesucen, sumber semen dan sedang sayuran ini memiliki karakter antara deuterium excess dengan oksigen 18 yang memiliki koefisien determinasi dan korelasi yang kuat itu antara deuterium excess dengan komposisi isotop. Deuterium excess ini menunjukkan karakteristik lingkungan atmosfer pada saat terjadinya proses peresapan seperti kelembaban, kemudian kondisi curah hujan, kondisi temperatur, dan lain sebagainya. Tetapi yang berbulan tahunan ini yang dikontrol oleh sensor ini tidak. Ini menunjukkan adanya bahwa berbulan tahunan kalau dilihat dari segi ini, berbulan tahunan ini nomor 1, ini memang ada alur-alur air permukaan di atas itu ya, yang eh, mengakomodir dia tidak saja berasal dari bawah, dari sistem dalam, tetapi juga dari proses air hujan yang jatuh pada perbukitan Watu Putih. Ini yang menyebabkan deuterium eksesnya sedikit berbeda, banyak berbeda dengan tipe-tipe lain. Itu. Jadi ini terlihat bahwa kontrol
morfologi yang banyak alur-alur air permukaan mempengaruhi eh, apa istilahnya eh, air mata air berbulan tahunan. Kemudian yang kedua adalah ini settingannya berbeda. Yang tadi adalah di daerah Jawa, ini adalah di NTT yang sistemnya adalah vulkanik di Manggarai Timur. Jadi Manggarai Timur ini juga mirip gitu ya, ada industri semen yang di bawahnya ada mata air dan heboh karena sebagian masyarakat ketakutan karena sumber air tersebut akan habis bila terjadi penambangan. Ini juga menarik, tapi ini sistemnya berbeda. Kalau tadi sistem antiklinorium di bawahnya adalah non vulkanik, batu formasi layong. Kalau di sini di bawahnya adalah batuan formasi vulkanik. Ini materi-materi yang di sana. Yang terpenting adalah yang pojok kiri atas itu di barat laut ini ada bukit gitu ya. Di bawah sekitarnya adalah ada mata air. Nah, bukit ini ada lokasi calon industri semen gitu ya. Saya tidak akan berbicara terkait dengan industri semen tersebut, tapi ke arah sistem kasnya. Ini ada beberapa mata air yang tipe-tipenya adalah tadi ya tipe mata air yang umbul wadon gitu. Tipe yang dari bawah alirannya ya, daerahnya datar tiba-tiba keluar air dari bawah. Ada mata air Sonon, mata air Tiuce, mata air Ara dan lain sebagainya. Kemudian ini mata air yang di sekitar perbukitan tadi. Ini mata air berdebit kecil, tetapi uh, ini unik gitu. Nanti akan saya jelaskan. Ini ada sungai bawah tanah, ini ada Pak Aris yang sekarang dengan Prof. Eko Haryono. Mas Aris yang ini pemberani sekali, Mas Aris ini saya mengikuti capek sekali gitu ya, karena jalannya cepat sekali gitu. Nah ini Mas Aris sedang ngukur sungai bawah tanah di Buacing Coleng gitu ya, debitnya sekitar 75 liter per detik. Yang menarik adalah, yang menarik adalah eh, yang menarik adalah ini dari Pak Haji ataupun Pak Ahmad Cahyadi ini mata air yang berdebit kecil tadi, mata air low, mata air tiwu cewek, mata air sonot, dan mata air yang tipe struktur tadi, ini tekanan parsial CO2-nya jauh lebih tinggi gitu dibanding mata air yang eh, debitnya apa mata air ini yang biasa gitu ya, yang bukan mata air dari bawah itu dan juga mata air pada vulkanik ini sangat-sangat tinggi. Nah, pada awalnya saya mengira bahwa tingginya PCO2 ini karena ada lapisan tebal epikas di bagian atasnya. Jadi ada mata air, kemudian ada mata air epikas di atasnya. Tetapi ternyata setelah saya plot di komposisi isotop ini ada sedikit yang berbeda gitu. Jadi mata air yang tipe-tipe yang tadi yang dari yang terkontrol suhu yang dari bawah umbul wadon ini airnya hangat, kemudian dia mengalami oksigen shifting yang terpisah dengan mata air kas yang sistemnya normal gitu, yang merah-merah ini dia hangat gitu. Nah ini kalau dalam konteks isotop ini menunjukkan mata air reaksi dengan batuan. Ini namanya adalah oksigen shifting. Nah ini biasanya kaitannya dengan ada apa temperatur tinggi yang istilahnya ada kaitannya dengan hidrotermal atau dalam kas itu biasanya disebut kas hipogenik gitu di mana sumber CO2-nya tidak berasal dari udara ataupun zona-zona lapuk tapi dari sistem sistem hidrotermal. Sementara yang pink, yang kuning ini adalah mengalami proses evaporasi karena sistem aliran air tanah yang dalam. Nah, ini ilustrasi sistem aliran tanah proses klasifikasi sistem hipogenik yang ada CO2 dari bawah. Nah, ini mungkin nanti Pak Aji bisa menjelaskan lebih baik lagi apa itu kas hipogenik dan juga kas epigenik. Ini kemudian, nah ini saya tadinya mengira bahwa ada kaitannya dengan lapisan epikas yang di atasnya. Ini di atasnya ada lapisan tanah yang tebal, ada suatu dataran. Kemudian kami melakukan geolistrik gitu. Ternyata lapisan itu relatif ini akuifernya rendah gitu.
eh, relatif kering gitu, relatif kering, sehingga berarti kasus epigenik di sana tidak begitu signifikan menyumbang air pada mata air di sekitar perbukitan tersebut gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini memang sistemnya dari bawah. Ada kontrol struktur di situ dan khasnya adalah tipe hidroponik. Dan ini dibuktikan dengan data pengeboran inti. Jadi data pengeboran inti menunjukkan bahwa dia semakin bahwa ada proses-proses namanya adalah proses alterasi ataupun korosi yang ini proses oksidasi pada pada batuan pada batuan yang dibor gitu. Ini menunjukkan bahwa memang ada proses-proses alterasi hidrotermal yang terjadi di daerah tersebut dan ini menunjukkan memang karsipogenik berkembang pada daerah tersebut. Ini adalah model konseptualnya, ada sistem aliran air tanah yang normal, kemudian sistem aliran tanah yang sifat lokal yang tadi, yang dangkal, dan yang merah ini adalah sistem kas yang hipogonik yang sifatnya lebih dalam lagi yang ditunjukkan oleh oksigen shifting dan juga mata airnya relatif hangat dan juga pada pengeborannya ada di sekitar mata air tersebut ada suatu proses alterasi. Baik, mungkin dari saya demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.